Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo, apa kabar kawan-kawan semua? Balik lagi di Durjana Podcast, channel YouTube video audio visual. Asik. Balik lagi bersama gua Mr. B, pengisi suara di channel ini. Buat teman-teman juga gue mau ngingetin sekarang, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan kalian. Ayo dukung terus channel ini. Semoga gue makin semangat untuk membuat konten-konten audio visual di channel YouTube ini. Oke. Ya, mohon maaf buat teman-teman karena gua minggu kemarin full nggak upload. Karena apa? Karena gua lagi ribet banget sih sebenarnya. Ribet di rumah dan ribet beberapa urusan pribadi. Jadi gua tidak mengupload minggu kemarin dan benar-benar gua fokusi untuk mengurusi hal tersebut. Jadi mohon maaf buat teman-teman karena full seminggu gua nggak ngupload gitu. Oke, di episode kali ini gua mau membahas tentang para netizen yang sangat benar dan kadang so tahu atau bisa disebut mereka yang paling suci di orang-orang media sosial. Kenapa gue membahas netizen di episode ini? Dikarenakan dari beberapa negara yang ada di, bukan beberapa sih, dari semua negara yang paling banyak di negara ini yang paling suka aktif jempolnya menurut gua netizen Indo ini. Ya tanpa lu sadari atau lu ketahui siapa dan apa tujuannya melecehkan orang dan mencaci orang tertentu, ya itu sangat gampang banget dan mudah banget ya, karena media sosial mungkin lagi ya paling gampang nyerang emang media sosial lah menurut gua. Dan gua nggak heran aja sih sama kelakuan netizen yang yang netizen super yang ada di negara ini. Kadang kelakuan mereka seperti malaikat, kadang kelakuan mereka seperti iblis, tergantung dari perilaku public figure, terutama yang diserang mereka tuh di Indo tuh public figure, entah mencari perhatian atau apa. Dan yang perlu kalian ketahui semua, kekuatan netizen ini menurut gue emang dahsyat banget sih buat ngasih komentar. Seperti yang gue bilang tadi, komentarnya itu bisa menohok tanpa ada sebab. Terus juga ada yang bisa ngeberiin komentar bijak, semangat, dan bagus juga sih menurut gua. Cuman kadang yang terlalu menohok ini menurut gua terlalu barbar dan terlalu frontal sih. Ya gue juga nggak tahu sih pikiran mereka, tapi ya tolonglah, nggak semuanya harus kekesalan itu lu harus lampiasin ke orang menurut gua. Mendingan lu buat netizen yang sering komen hate speech atau komentar negatif di kolom public figure. Kalau lu kesal sama orang, langsung kesal aja, tujuan lu langsung ke orangnya aja, nggak usah ngelampirin ke public figure. Ya kalian punya otak lah.
yang ya kayak gitulah, tolong ngaca diri lagi. Kadang lu nggak pantas juga di kalangan mereka, atau lu pengen mendapatkan perhatian mereka, bisa jadi. Tapi lu semua tuh jangan salah juga. Netizen di negara ini tuh emang seperti gue bilang tadi, suka ngelampiasin kesalahannya. Mungkin karena dari lingkungan dia kepada orang tertentu itu ya emang udah nggak heran. Jadi mungkin di lingkungannya dia dibully, terus dia kesal, dilampiasin ke public figure gitu. Dan mereka ini di negara kita terutama seakan-akan merasa diri mereka itu adalah juri di media sosial, yaitu sang netizen tersebut. Kenapa gue bilang seperti itu? Mereka seperti punya kuasa yang sangat pantas. Dia bukan, sorry gue terbalik kata gue. Mereka tuh kayak punya kuasa atau tidaknya terhadap seseorang yang ada di layar media sosial ataupun platform lainnya. Gue cuma mau ngingetin, hey para netizen, Anda tidak pantas menentukan kehidupan orang lain layak atau tidak layaknya seseorang berada di manapun, karena kalian tidak pernah memberi mereka uang, makan, dan tidak pernah menanggung hidup public figure tersebut. Toh dia juga nggak kenal lu juga, lu buat apa? Seakan-akan lu kayak pengen dapat pertension lebih gitu dari public figure. Yang pertanyaan gue sih, lu siapa gitu? Kenapa lu mau dapetin perhatian dia banget? Yang pertanyaan gue, emang lu pantas? Ya menurut gue enggak sih. Kalau nggak pantas, mendingan lu benahi diri lu dulu sih. Ya mungkin kalian juga harusnya sadar sih kalau punya masalah tuh emang ya kayak gue bilang tadi, kalau lu punya masalah tuh nggak usah lu lampiasin lah kepada orang gitu, mentang-mentang nggak kenal, apalagi karena lu itu netizen ini ya, karena lu itu tuh netizen nggak bisa berbuat seperti mereka ya, mungkin karena iri, sirik gitu. Ya kalau menurut gua nggak pantas lah lu kayak gitu. Toh kalian juga udah tua gitu, nggak ada masa nggak ada pikirannya sih. Seharusnya kalian gunain otak kalian, bukan kekesalan kalian untuk mengetik di media sosial, apalagi lu ngetik di kolom komentar orang. Ya percuma sih, orang tua lu sekolahin lu tinggi-tinggi tapi tingkah laku lu, attitude lu buruk di media sosial, atau memang sudah tidak ada aturan mentang-mentang media sosial. Ya menurut gue ya nggak ada aturannya, tapi aturan itu bisa kita buat sendiri, mana kata yang pantas dan tidak pantas untuk berada di media sosial. Dan gue kasih tahu juga buat para netizen yang maha benar dan maha adil, ingat, hukum di dunia ini cepat atau lambat kalian pasti dapat balasannya suatu saat. Dan kalau lo semua nggak bisa tahan emosi, ya nggak usah main media sosial deh, mendingan lo main Zuma aja lah, kayak orang-orang kebanyakannya gitu. Dan kenapa ya, gue makin bingung sih, semakin hebat dan canggihnya dunia digital ini, semuanya serba ada, tersedia, orang makin mudah menggunakannya, makin cepat gunainnya, dari jalan pun kalian bisa memainkannya. Tapi semakin hebat juga para netizen ini, semakin gak ada otaknya. Semakin hebat tapi gak ada otaknya. Lu pikir lu main cemooh orang yang berkarir dari bawah yang gak lu tahu, tiba-tiba lu nggak usah kayak apa ya, menurut gua kayak kena suatu masalah tiba-tiba lu kayak lu hancurin aja gitu, nggak pantas.
yang gue ingetin, jauh ya mungkin banyak ya, jauh sebelum lu lahir mereka udah berkarir, jadi nggak usah ngatur-ngatur mereka. Mereka tahu tujuan untuk hari tua, sedangkan kalian yang suka-suka mencemooh dan mencaci maki di media sosial belum tentu jelas karir kalian dan masa tua kalian. Jadi buat para netizen, pikir baik-baik sebelum mengetik, atau ketikan lu itu lu taruh di Word aja, siapa tahu bisa jadi tulisan yang bagus dan menghasilkan duit, daripada lu bangun pagi cuma buat ini, buat ngejudge orang ya kan. Jadi gunainlah otak kalian, jangan jempol kalian asal ngetik. Kayaknya udah dulu deh gue ngomongin netizen. Kalau ngomongin netizen ini nggak bakal ada habis ya. Jadi buat orang-orang yang ada di media sosial atau yang bermain media sosial, jangan langsung dijudge, cari yang benarnya. Atau kalian kesal, kalian silakan tulis aja di diary kalian. Mungkin itu aja sih unek-unek gue di episode kali ini. Gue muak banget soalnya banyak banget sih netizen yang sering banget komentar aneh-aneh di kolom komentar orang atau orang lain gitu. Ya mungkin segitu aja kawan-kawan, sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Mr. B, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan lain. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye bye.